Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang uh, proyek yang saya buat untuk pemrograman berbasis objek. Jadi ide yang saya pikirkan itu adalah membuat website manajemen. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dawadi Alfa, saya dari Teknik Komputer Universitas Negeri Semarang. Baik, baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai keseluruhan dari kode saya terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya menggunakan Tkinter untuk membuat apa namanya GUI atau bisa dibilang interface agar output dari kode saya ini tidak terlalu plain gitu, tidak cuma di terminal dan ada interface-nya juga biar kelihatan lebih menarik. Jadi untuk latar belakang kenapa saya membuat ini itu karena saya terpikir karena pet shop kita ketika kita membicarakan pet shop kita pasti memikirkan gimana sih biar manajemen untuk hewannya itu bisa gampang gitu. Kayak di pet shop kan ada kayak merawat, menjual, mencatat hewan-hewan gitu kan, ada anjing, ada kucing, ada burung dan hewan-hewan lain. Nah kalau manual kan sering menimbulkan masalah gitu. Misal datanya hilang, terus belum input data, lupa input data gitu kan. Nah, data itu saya mencoba membuat pet manajemen ini agar eh, pengolahan datanya itu lebih lebih gampang gitu. Dan mungkin ini belum belum finish ya, bukan belum finish, sebenarnya belum benar-benar eh, mantap gitu. Tapi ini bisa dijadikan sebagai fondasi untuk dikembangkan lebih lanjut mungkin. Baik untuk itu mungkin latar belakangnya kalau untuk tujuan dari programnya ini tadi. Eh, yang pertama itu pasti untuk membantu mengelola pet shop. Udah pasti. Yang kedua itu agar menyediakan fitur pencarian hewan dari nama. Yang ketiga itu kayak menampilkan informasi lengkap. Jadi di kode ini itu bisa menampilkan informasi lengkap kayak nama, jenis, umur, perilaku dari hewan-hewan yang ada di pet shop tersebut. Yang keempatnya untuk mengimplementasikan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek di Indian Nature. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan penggunaan class. Jadi untuk kelas yang saya gunakan di sini itu yang pertama ada um, animal. Jadi animal ini adalah main class atau kelas utama. Di uh, animal ini ada nama, age, dan kategorinya. Terus ada untuk sub kelasnya itu kita punya cat, punya dog, punya bird, rabbit, dan kelas pet shop ini digunakan nantinya untuk sebagai program manajingnya manajemen di sini. Terus ada ini kelas pet shop app ini untuk interface yang di take internet. Terus yang selanjutnya di apa namanya enkapsulasi atau encapsulation. Ya, kita tahu sendiri encapsulation itu konsep yang menyembunyikan data agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar. Tujuannya ya untuk menjaga keamanan data agar tidak bisa diubah sembarangan gitu. Di program ini tadi di sini name, age itu ditandai dengan dua garis bawah. Jadi untuk mengaksesnya digunakan getter seperti get name, dan set age, getter atau setter agar bisa mengaksesnya. Terus ada inheritance. Inheritance itu kan memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut
dan metode dari kelas lain. Jadi dengan itu kita nggak perlu nulis kode itu berulang-ulang dalam progres ini, dalam kode ini. Kelas cat, dog, bird, dan lain-lain itu mewarisi kelas animal sebagai sebagai main classnya. Jadi semua kelas itu otomatis mewakili atribut kayak name, age, terus ada behavior gitu. Jadi setiap subclass dapat menambah dan setiap subclass dapat menambahkan fungsi khususnya sendiri seperti sesuai jenis hewannya gitu. Akhirnya itu penggunaan polymorphism. Ya, ya, polymorphism itu kan satu fungsi memiliki bentuk berbeda tergantung objek yang memanggilnya gitu kan. Dalam program ini semua subclass itu ada kayak cat, dog, dan lain-lain itu memiliki fungsi show behavior ini, tapi hasilnya itu beda-beda. Kayak cat, nah suka tidur, main renang, terus dog suka berlari dan menjilat, gitu kan. Terus bird suka berkicau, rabbit suka melompat. Nah, itu kan beda-beda. Dia sama-sama punya show behavior, tapi behaviornya itu beda, hasilnya itu beda, gak sama. Terus yang selanjutnya kita punya abstraksi. Abstraksi itu proses menyampaikan detail dari pengguna, sehingga yang dilihat itu eh, bagian pentingnya, pentingnya aja gitu. Nah, di program ini tuh kita tidak tahu bagaimana data hewan disimpan di dictionary. Cukup menekan tombol di interface-nya seperti tambah hewan atau cari hewan aja gitu, nggak perlu tahu gimana. Terus ada method overriding. Nah, untuk overriding di sini itu digunakan di show behavior juga. Jadi kan ditulis ulang nih. So behavior ditulis ulang di setiap subclass untuk menampilkan behavior yang beda-beda. Jadi ini ditulis agar behaviornya itu beda-beda. Terus selanjutnya kita ya punya ini untuk interface-nya. Ini untuk setting-settingan interface-nya dia kayak tombol-tombol, terus ada frame input, judul, stylenya, terus ada font, ada coloringnya, gitu-gitu doang. Ya mungkin untuk selanjutnya kita akan apa namanya kita akan menunjukkan aja bagaimana gitu ya class diagramnya. Jadi untuk class diagramnya itu kan sebagai ini animal ini kan sebagai uh, main classnya terus ada cat, dog, oh ini animal atributnya ada name, species, age, terus behavior, ya kan. Terus kayak ini behavior, how behavior, terus yang di inheritance tadi kan ada ininya, atributnya di inheritance ke cat, dog, dan ini custom animal ini, itu kan tadi kan kita punya rabbit, terus bird juga kan. Terus custom animal ini, itu biar kalau kita nambahin sesuatu itu kayak, misal kita pengen nambahin kura-kura kayak, nah di situ gitu nggak perlu nambah kodenya, jadi bisa langsung ditambahin gitu. Terus ini ada pet shop, ini sebagai subclassnya juga. Terus ini untuk yang app-nya tadi di program tak namain pet shop app, tapi di sini GUI sama aja sih. Mungkin itu untuk kelas diagramnya. Kemudian kita akan ke hasilnya, output.
Dan mungkin untuk interface-nya itu kayak gini, website management ini tadi udah yang pakai sama di Kintar. Itu di sini kita kalau kita mau menambahkan hewan kita bisa tulis itu nama nama hewannya apa. Misal buat kategorinya kita bisa milih cat, dog, bird, rabbit. Nah kita coba 1 tahun terus ditambah hewan. Nah tambahkan bongket tambah 1 tahun terus tambah lagi misal Rocky 5 tahun dog tambah hewan terus tambah satu eh, bani 2 tahun rapid jadi tambahkan. Nah, kita bisa lihat tampilan semua dan semua itu ada bong dan kita juga bisa lihat perilakunya dari behaviornya tapi kita pilih hewan dulu dari daftarnya. Misal kita pilih bong, oh ini bong, lihat perilaku. Ini oke. Nah, kayak gini. Kalau kita pilih di daftar kan ada bom. Kalau mau lihat perilaku bom, tinggal dilihat perilaku aja. Nah, suka tidur dan main benang. Terus kalau hoki perilakunya suka berlari. Terus dia gitu ada bani suka melompat dan makan wortel. Terus kita juga bisa apa namanya hapus hewan. Hapus hewan itu kita bisa jadi ini terus dihapus. Nah, bani hilang. Terus misal bong hapus bong juga hilang. Nah mungkin seperti itu backup manajemen sistem yang saya buat. Ya, mungkin bisa ditambahkan lagi atau dikembangkan lagi untuk kedepannya. Misal kita bisa juga apa namanya ngasih ciri-cirinya dari hewannya itu kayak gimana 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 gitu. Eh, terus kayak bulunya kalau misalnya dia punya bulu biar lebih memudahkan buat kita nyari hewannya. Iya, mungkin untuk sementara cukup ini dulu. Jadi kalau semisal ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.